Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu. Sebelum kami sibuk dengan tugas tanggung jawab pekerjaan kami hari ini, kami mau dekat kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Mari bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami mau diajar dan belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12, saudara. Yosua pasal 5 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan keseluruhan ayatnya, saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hari ini aku telah menyingkirkan darimu celah dari Mesir. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini." Ketika berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Jericho. Sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu, mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang hasil bumi dari negeri itu. Lalu mana berhenti turun pada hari itu ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Pada tahun itu mereka makan hasil bumi Kanaan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang umat Israel di bawah pimpinan Yosua telah menyeberangi sungai Yordan dan berkemah di Gilgal. Lalu apa yang dapat kita jadikan renungan kita pagi ini dari bacaan ini, saudara? Nah, ada dua hal menarik dari bacaan ini. Yang pertama, saudara, Allah menghapuskan celah Mesir atas umatnya. Di ayat yang ke-9 tadi, saudara, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Nah, apa maksudnya celah Mesir yang dihapuskan Allah itu, saudara? Maksudnya ialah, yang pertama, sunat yang dijalani generasi muda Israel menjadi meterai perjanjian yang membuat mereka diakui dan beroleh kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, saudara, tahun-tahun yang dijalani umat Israel di Mesir sebagai budak telah dihapuskan atau disingkirkan. Yang ketiga, saudara, masuknya umat Israel ke tanah Kanaan menghapuskan celaan orang-orang Mesir yang meragukan Allah akan membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian itu, saudara. Nah, dari semua yang dialami oleh umat Israel ini, biarlah kita meyakini dengan sungguh bahwa Allah di dalam Kristus, hanya Allah di dalam Kristus yang mampu menghapuskan celah dan dosa kita, saudara, dan memberikan kita pengampunan, keselamatan, dan kemuliaan bagi yang sungguh percaya dan taat kepadanya. Dan yang kedua, saudara, Allah memberi umatnya boleh menikmati hasil tanah Kanaan. Selain menghapuskan celah Mesir, Allah juga memberikan umatnya kesempatan untuk menikmati hasil dari tanah perjanjian, yakni roti yang tidak beragi dan gandum panggang atau bertih gandum, saudara. Sedangkan mana tidak lagi diberikan karena umat telah beroleh makanan pengganti yang dihasilkan dari tanah Kanaan itu. Nah, dari hal ini, saudara, kita diteguhkan bahwa Allah yang kita imani di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang tidak hanya peduli dengan masalah rohani dari umatnya, tetapi Allah yang juga peduli dengan kebutuhan jasmani umatnya. Oleh sebab itu, saudara, kita boleh datang kepadanya karena Dia adalah Allah yang setia pada janjinya dan senantiasa mau memeliharakan kita, umatnya. Mari saudara satukan hati.
kita mau berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Mari ya Tuhan, topang kami, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu itu dalam setiap aspek kehidupan yang kami mau jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.